Heyo Tamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Sepertinya masih cukup banyak para fans One Piece yang mengharapkan bahwa Roronoa Zoro harus diberi panggung lebih dalam dia melakukan pertarungan di Wano Kuni. Tentunya beberapa hal sudah didapatkan oleh Zoro di Wano Kuni ini. Namun setelah kekalahannya melawan Kaido di atas puncak Onigashima, tampaknya Oda Sensei harus memberikan buff tambahan lagi kepada Zoro untuk masuk lagi dalam pertarungan di Onigashima. Meski yang kita ketahui pada chapter sebelumnya Zoro diberikan semacam pil oleh Miyagi yang dimana dia kembali bisa pulih berkat pil itu. Sebenarnya Oda Sensei sudah sedikit memberi kita gambaran ataupun petunjuk mengenai dia yang nanti akan kembali melakukan buff terhadap karakter dari Zoro ini untuk melanjutkan pertarungannya melawan musuh berikutnya. Jadi apa sebenarnya kekuatan baru lagi yang akan dimiliki oleh Zoro untuk melawan musuh selanjutnya di Onigashima? Nah, kita akan bahas dalam video kita kali ini. Namun seperti biasa ya, Tamagon butuh bantuan kalian dulu untuk membangun channel ini bersama-sama. Dengan cara subscribe dan jangan lupa tinggalkan jempol kalian jika kalian suka dengan pembahasan kali ini. Jika sudah, langsung saja kita gas, tarik jangkar, dan mari kita berlayar. Roronoa Zoro sangat disorot dalam berlangsungnya cerita di Wano Kuni ini. Bagaimana tidak, Zoro ini banyak sekali mendapatkan kekuatan tambahan baru yang muncul setelah ia menginjakan kakinya di Wano. Beberapa di antaranya adalah dia pertama kali bisa menggunakan gaya pedang ataupun meniru seluruh gaya Kinemon, yaitu kekuatan teknik pedang menebas api yang dilakukan oleh Kinemon. Hanya dengan melihatnya saja ia meniru hal itu. Kemudian kita bisa mengetahui juga bahwa pedang Enma adalah pedang terbaru yang dimiliki oleh Zoro yang dia dapatkan dengan cara barter melalui Kozuki Hiyori dengan pedang Susui. Jadi apa hanya dengan beberapa kekuatan ini saja yang dia dapatkan di Wano Kuni? Faktor yang mendukung lagi dia akan memiliki kekuatan baru yaitu pada saat dia di chapter terbaru sedang beristirahat untuk memulihkan kondisinya alias kalah untuk kembali memulai pertarungan. Hal ini pun tentu saja menjadi poin pentingnya karena Zoro terlihat berbarengan keluar dari pertarungan bersama dengan Luffy. Hal ini menyebabkan mereka berdua disinyalir akan mendapatkan buff baru ataupun setidaknya jurus-jurus terbaru maupun mode serangan terbaru dari mereka. Seperti yang kita ketahui, mereka berdua keluar dari pertarungan setelah mereka melawan Yonko Kaido. Bisa dibilang bahwa mereka berdua sudah mengeluarkan kekuatan terbaiknya pada saat melawan Kaido di atap Onigashima kemarin. Nah, masing-masing karakter ini juga mendapatkan sorotan di beberapa chapter karena yang terlihat keduanya bisa mendapatkan beberapa teknik terbaru mereka. Contohnya saja Monkey D. Luffy yang bisa menguasai Ryou yang dipelajari pada saat dia di penjara Udon bersama dengan Hyogoro. Di sana Luffy menguasai teknik ini dengan sangat instan dan bisa mengaplikasikan langsung ke dalam pertarungan. Begitu juga halnya yang sama yang dilakukan oleh Zoro. Zoro yang pada saat itu bisa menguasai pedang Enma dengan sangat mudah. Padahal Hitetsu mengatakan bahwa Enma tidak mudah dijinakan karena pedang ini adalah pedang yang khusus. Terbukti bahwa pada saat Zoro ingin mencoba menguasai pedang Enma, haki yang dimiliki oleh Zoro terserap oleh pedang ini. Namun, dengan mudah Zoro mengembalikan hal itu dan menjinakkan Enma pada saat itu. Teknik serangan baru yang dimiliki oleh kedua karakter ini juga sudah mereka aplikasikan ke musuhnya. Luffy yang sudah mengeluarkan kekuatan terbarunya yaitu Housoku Hakinya yang keluar pada saat melawan Kaido, yang nyatanya bisa untuk melakukan serangan. Ini mungkin bisa kita bilang adalah Housoku Haki ke tingkat level yang lebih tinggi. Begitu juga dengan hal yang dilakukan oleh Roronoa Zoro. Zoro terlihat melawan Kaido yang sudah mengeluarkan teknik yang paling kuat semaksimal mungkin. Bisa kita bilang bahwa teknik terakhir dari Zoro melawan Kaido adalah Asurai Chibugin yang sudah dia keluarkan. Nah, mungkin bisa kita bilang itu adalah teknik terkuat dari Zoro. Zoro pun juga pada saat itu mengatakan kepada Kid bahwa jika teknik ini benar-benar tidak bisa mengalahkan Kaido, maka aku tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi untuk mengalahkannya. Nah, jadi setelah semua kemampuan terbaik yang dimiliki oleh kedua orang ini sudah mereka keluarkan, maka tentu saja kita bisa menyimpulkan bahwa nanti ada teknik baru ataupun buff yang akan didapat oleh mereka berdua lagi untuk mengalahkan lawannya masing-masing di babak kedua. Nah, ini akan jadi sangat unik jika mereka berdua mendapatkan kekuatan terbarunya lagi. Namun yang jadi pertanyaannya sekarang, apakah kekuatan terbaru dari mereka berdua? Untuk kekuatan terbaru yang mungkin akan dimiliki oleh Luffy nanti, Tamagon sempat berteori mengenai hal ini.
akan ada teknik unik yang Luffy akan dapatkan lagi pada saat pertarungan ulangnya melawan Kaido. Jadi jika dari kalian ada yang belum menontonnya, silahkan klik link di deskripsi ya. Tamagon sudah menjabarkan ada kekuatan unik yang akan dimiliki oleh Luffy nanti pada saat pertarungan ulangnya melawan Kaido. Nah, jadi sekarang bagaimana dengan Roronoa Zoro? Apakah teknik terbaru yang nanti akan dikeluarkan melawan musuhnya? Terakhir yang kita ketahui, kabar dari Zoro ini adalah dia diperban oleh Sanji seperti salib lalu digendong kemana-mana oleh Sanji. Setelah itu, dia mendapatkan pertolongan dari Dr. Miyagi. Dia diberikan semacam obat di sana. Ketika Zoro bangun, dia akan pulih kembali dari luka yang dideritanya, namun dengan efek samping dari obat ini, yaitu menggandakan efek kerusakan yang dia terima. Nah, ini akan memunculkan sebuah teori liar. Kata-kata yang paling tepat untuk menggambarkan Zoro kali ini adalah "Suffering is good on the path Carnage". Itu bisa diartikan penderitaan baik di jalan pembantaian. Nah, kata-kata ini akan menghubungkan kita ke mitologi Asura itu sendiri. Asura adalah bentuk jiwa di jalan iblis yang bereinkarnasi dan harus menderita untuk bereinkarnasi ke jalan manusia yang lebih tinggi lagi. Ini dimaksudkan jika Asura ini ingin bereinkarnasi, maka dia harus menderita terlebih dahulu untuk melanjutkan ke level yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi di sini dimaksudkan mungkin naik satu step dari reinkarnasi dia sebelumnya. Nah, kata-kata ini akan terkoneksi dengan teori liar yang akan menjelaskan Zoro yang akan memiliki teknik yang terbaru. Pada dasarnya teori ini adalah bahwa Zoro nanti harus menderita rasa sakit dan penderitaan yang luar biasa sebelum mencapai puncak sebagai bentuk terakhir dari Asura. Bisa jadi bentuk dari Asura lah yang akan di-upgrade maupun teknik dari Asuranya yang akan berbeda dari yang kemarin. Artinya, bentuk Asura pada saat melawan Kaido ataupun melawan Kaku adalah bentuk pertama kekuatan tersebut karena masih belum bereinkarnasi ke tingkat level yang lebih tinggi. Tentunya yang kita bisa ketahui sekarang adalah Zoro ini sudah menderita banyak sekali rasa sakit dan juga penderitaan yang dia terima pasca dia melawan dua orang Yonko sebelumnya. Bahkan Zoro terlihat menahan serangan langsung dari dua orang Yonko yang pada saat itu Kaido dan juga Big Mom mengeluarkan jurus yang bernama Ocean Sovereignty. Bayangkan saja serangan yang dimiliki oleh dua orang Yonko ini mampu Zoro tahan. Bagaimanapun rasa sakit yang dihasilkan tentu saja sangat luar biasa, bukan? Nah, kembali ke teori sebelumnya bahwa rasa sakit itulah yang akan menginisiasi kekuatan baru dari Zoro, yaitu teknik Asuranya ke dalam level yang lebih tinggi. Inilah sekarang saatnya Oda bisa menjelaskan dan membahas detail tertentu dengan Asura ini. Bagaimanakah Zoro ini bisa mendapatkan teknik Asura ini? Oda juga bisa menjelaskan kita semua tingkatan dari jenis kekuatan Asura milik Zoro. Dan mungkin nanti bisa jadi kita mendapatkan beberapa hal terkait hubungan Zoro dengan teknik Asuranya ini. Sekarang, Tamagon akan coba jelaskan mengenai pertanyaan seputar Hausoko Haki dari Zoro dan apa hubungannya dengan efek kerusakan ganda yang diterima oleh Zoro dari obat milik suku Ming ini. Ini semua akan menjelaskan bagaimana teori ini bisa dijalankan. Tamagon di awal berspekulasi bahwa penggunaan Asura yang punya tingkatannya lagi adalah peningkatan kekuatan berikutnya yang akan diperoleh oleh Zoro. Zoro akan mendapatkannya dengan cara paksa untuk menggunakan teknik ini lebih cepat karena efek kerusakan ganda dari obatnya. Dalam chapter 1010, Zoro menggunakan Asura dan Hausoko Hakinya kepada Kaido, namun Zoro tidak tahu hal tersebut. Bagaimana jika Zoro akan menerima kerusakan ganda sehingga dia dapat mencapai ambang penderitaan yang memungkinkan Asura akan bangkit lagi dengan tingkat yang lebih tinggi dan kemudian dia dapat mengetahui sendiri bagaimana Asura akan bisa terhubung dengan Hausoko Haki miliknya. Nah, setelah dia mengetahui semuanya, Zoro akan dapat mengakses Hausoko Hakinya dan Asura jauh lebih mudah dari sebelumnya. Combine dari keduanya pun sangat memungkinkan bisa dia untuk gunakan. Zoro pun juga sebenarnya sudah menguasai teknik Ryou, namun dia sendiri belum bisa memastikan apakah itu teknik Ryou atau tidak. Nyatanya dia bisa untuk beberapa kali menebas tubuh dari Kaido secara langsung. Seperti yang diperlihatkan oleh beberapa para Akazaya yang juga menebas tubuh dari Kaido ini menggunakan teknik Ryou. Nah, mungkin bisa jadi Zoro ini menguasai teknik ini dari pelatihannya 2 tahun bersama Mihawk. Namun di sana Mihawk masih belum memberikan Zoro secara detail mengenai jenis haki ini yang ada di Wano Kuni. Sama seperti teknik Ryou, Zoro ini pun juga tidak menyangka dirinya bisa menguasai Hausoko Haki. Sampai-sampai Kaido adalah orang yang harus memberitahu Zoro bahwa dia menggunakan Hausoko Haki. Berhubung memang Zoro ini punya waktu dalam pemulihan dan akan kembali untuk bangkit menuju pertempuran selanjutnya, Oda akan menyiapkan satu lagi penggunaan Asura dan kali ini
Zoro akan dipastikan sudah mengetahui bahwa dia memiliki Hausoku Haki. Jadi, dia bisa mengcombine kedua hal tersebut dan tentu saja dengan teknik Asura yang lebih tinggi tingkatannya karena dia sudah menerima damage yang ganda. Menurut Tamagon, Oda dengan sengaja membiarkan Zoro ini menghadapi serangan combo dari dua orang Yonko. Dia malah mengurangi daya tahan dari Zoro, sehingga dia sampai ke mode Asura yang dimana lebih cepat dari sebelumnya. Setelah semua itu dilakukan, Asura akan bekerja lebih cepat seperti Gear 4, yang dimana itu akan membantunya ketika melawan musuhnya yang lebih berat lagi.